Merenungkan firman Tuhan hari ini dari Matius 6 ayat 33 ya, dengan tema kita hari ini adalah langkah awal, langkah pertama di awal tahun 2024. Initial steps in 2024. Kita percaya langkah awal ini menjadi langkah mujizat buat saudara dan buat saya dan kita semua. Mari kita buka sama-sama Matius 6 ayat 33. Initial steps in 2024. Kita akan buka Matius 6 ayat 33. Bangkit berdiri, kita baca sama-sama dengan semangat. Tahun ini tidak boleh menjadi tahun kekhawatiran bagi kita, tapi menjadi tahun mujizat. Di bawah judul perikop hal kekhawatiran. Ayat 33, Matius 6 ayat 33, baca dengan serentak 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih, boleh kembali ke tempat duduk. Jadi saudaraku yang terkasih, tema perenungan kita hari ini ialah langkah pertama di awal tahun 2024. Initial steps in 2024. Yaitu dari firman Tuhan ini. Kita lihat, next. Langkah apa Bapak Ibu Saudara yang akan kita ambil di awal tahun 2024 menurut Alkitab? Yaitu yang pertama, kita bisa lihat dari firman Tuhan ini berkata apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi yang pertama Bapak Ibu Saudara, cari kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu tentang Tuhan. Firman Tuhan jelas sekali berkata, apa yang kau lihat, orang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkatakan, lumpuh berjalan. Sesungguhnya aku katakan kepadamu, kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apa itu kerajaan Allah? Yaitu kehadiran Tuhan dengan segala otoritas dan kuasanya terjadi dalam hidupmu. Itu yang kau harus cari. Cari Tuhan, ya. Jadi bukan cari Tuhan itu asal-asalan. Tapi cari Tuhan di awal ini kita harus mengalami benar-benar perjumpaan dengan Yesus. Apa artinya perjumpaan dengan Yesus? Artinya engkau mengalami sebuah kuasa dan pengurapan di awal tahun ini. Jadi bukan hanya sekedar saya cuma cari Tuhan biasa, bukan. Tapi cari kerajaannya. Dia tidak bilang cari Tuhan, tapi dia bilang cari kerajaannya. Tadi saya sudah sampaikan, Yesus pernah bilang, sesungguhnya ketika kau melihat orang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata, lumpuh berjalan, ketahuilah kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Itu yang Tuhan bilang cari. Cari apa? Cari kekuasaan Tuhan yang meliputi engkau. Cari bagaimana Tuhan melawat hidupmu. Perjumpaan dengan Yesus itu yang harus menjadi langkah awal bagi hidupmu dan hidupku di awal tahun ini. Jadi benar-benar cari pengurapannya. Cari bagaimana Allah melawat saudara dan melawat saya. Cari lawatannya, cari perjumpaannya. Itu maksud daripada carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Jadi bukan sekedar cari asal-asalan, tapi benar-benar mengalami mujizat, mengalami hubungan dengan Tuhan, mengalami persekutuan dengan Dia. Ya. Seperti Paulus berkata, yang kukendaki ialah mengenal Dia dalam kuasa kebangkitannya. Ya, saudara, coba lihat kemarin malam kita altar call, ya. Saya tidak sadar, ya, dari yang maju tiba-tiba ada yang dilawat Tuhan rebah. Saya lihat videonya ulang, pas kapan, pada saat kapan, tiba-tiba langsung dilawat Tuhan dan rebah. Saya lihat rekamannya pada saat berkata dalam nama Yesus,
Wow, kuasa Tuhan melawat langsung pada saat itu saudara. Ya, salah satu dari yang maju altar call langsung rebah. Itu artinya apa saudara? Bukan pendeta yang tumpang tangan, tapi Allah dengan kuasa ketika menyebut nama Yesus, lawatan turun dari sorga menjamah umat. Ada kuasa kelepasan, ada kuasa jamahan daripada Tuhan. Itu terjadi saudara. Jadi di awal tahun ini saudara, apa langkah awal kita? Kita cari kerajaan sorga. Cari bagaimana Tuhan melawat hidupmu. Cari perjumpaannya dengan Tuhan. Itu yang utama yang engkau harus lakukan pada awal tahun ini. Step. Ya, yang pertama yang kita harus lakukan. Yang kedua, Alkitab bilang, cari kebenarannya, Bapak Ibu Saudara. Di sana dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Next. Ya. Maka semuanya itu akan ditambahkan. Cari kerajaannya dan kebenarannya. Apa itu kebenaran? Yohanes 17 ayat 17 berkata apa? Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudara, cari Tuhan, cari firman-Nya. Sudahkah Bapak Ibu Saudara pagi ini ketika buka mata, yang pertama kau cari adalah Alkitab? Amin. Kalau kau cari Alkitab, berbahagialah, sebab semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari HP tidak ada gunanya. Apa yang dicari HP saudara? Ada orang pagi-pagi buka HP duluan. Paling dia hanya dapat ucapan selamat tahun baru. Tapi waktu saudara dan saya melek mata tadi pagi, pertama kali yang kau buka adalah Alkitab. Dengar baik, selamat tahun baru bukan dari manusia, datangnya dari Tuhan Yesus. Jadi ini penting Bapak Ibu Saudara, langkah awal di tahun yang baru, agar kita menjadi orang-orang yang diberkati di tahun ini, menjadi orang-orang yang Tuhan jawab doanya di tahun ini, yaitu yang kedua, kita adalah orang yang pertama kali mencari firman Tuhan untuk dibaca. Ya, Alkitab sebagai pedoman dalam hidup kita. Yang ketiga, next. Langkah apa yang kita akan ambil di awal tahun 2024 menurut Alkitab supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati? Ini saudara, perhatikan baik. Memuliakan Tuhan dengan hasil pertama. Memuliakan Tuhan dengan hasil pertama. Ayatnya ada di dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Saya bacakan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, firman ini bukan berarti bilang awal tahun kita kasih persembahan yang ada di dompet atau yang kita miliki, bukan. Ayat ini sedang bilang kalau engkau mau bejana pemerahanmu berlimpah-limpah adalah hasil pertama dari ladangmu. Saya percaya di tanggal 1 ini tentunya bukan, kita belum dapat hasil kan? Ada nggak? Lagi libur semua. Tapi saudara, ini firman untuk nanti. Di awal tahun ini kan masih awal tahun. Engkau usaha, entah engkau berdagang ya. Hasil jualan pertamamu yang kau terima ketika engkau memuliakan hasil pertama dari penghasilanmu itu.
kau persembahkan buat Tuhan, percaya ini janji akan terjadi. Maka lumbung-lumbungmu akan penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap-luap dengan air buah anggurnya. Wow, saudara. Ya, luar biasa. Luar biasa. Ini kalau kita lakukan, saudara, mujizat akan terjadi. Ya. Sekali lagi, ini tidak ada unsur mengatakan bahwa harus, terserah saudara. Ini firman, saya cuma tugas menyampaikan. Tapi kalau engkau lakukan ini, percaya, imani, hidupmu akan diberkati. Ya, kemarin kami kunjungan Natal ke pimpinan di kantornya Ibu Gembala. Dia cerita, waktu itu Pak Pendeta, saya sempat ada kirim persembahan buat Bapak Pendeta. Dia kirim waktu itu 2 juta, kasih ke saya. Hitungan hari langsung masuk di rekening, ada orang kasih buat dia 15 juta. Langsung dia bersaksi, kita lagi bicara. Betul juga kita kasih buat hamba Tuhan. Buat Tuhan kecil, tapi Tuhan kasih besar. Wow, luar biasa saudara. Itu sesuatu yang bikin saya, wow, dia melakukan apa yang Tuhan firmankan. Betul saudara. Dia bersaksi dan dia ulangi lagi cerita itu, seolah-olah begitu semangat buat dia. Dia ulang lagi cerita yang sama, saya dengar dan amin. Saudaraku yang terkasih, ini penting sekali buat kita sekalian, ya. Itu penting sekali bahwa ketika kita memuliakan Tuhan dengan harta dan dengan hasil pertama, maka bejana, lumbung-lumbung akan diisi penuh. Tapi jangan lakukan kalau saudara terpaksa. Percaya tidak terjadi apa-apa buat hidupmu. Ini hanya bagi orang yang digerakkan. Ini hanya bagi orang yang digerakkan hatinya. Ya. Suatu waktu saudara, suatu waktu saya ada sebuah event gereja besar. Waktu itu saya ikut acara itu juga pas-pasan ya untuk acara itu. Tapi ada yang mau bantu dari jemaat Tuhan, jadi mau bantu dan dia kirim sesuatu persembahan untuk mendukung saya di kegiatan acara itu. Dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, baru masuk, jadi waktu event itu diantarlah amplop itu untuk membantu saya di kegiatan itu. Tiba-tiba berdiri di depan, ya, rombongan hamba Tuhan yang ingin pelayanan ke daerah NTT dan NTB. Mereka bilang di depan, kami butuh 6 juta untuk kegiatan kami sebentar berangkat ke NTB. Kami minta buat hamba Tuhan yang hadir kiranya bisa mendukung kami dalam pelayanan di daerah NTT NTB. Saya baru terima. Lalu begitu acara diketok, Pak Pendeta, ada titipan. Ya, ada titipan untuk Pak Pendeta. Dari mana? Dari Australia. Kiriman katanya. Sudah, saya dapat di amplop. Begitu saya pegang amplop itu, Roh Kudus langsung bilang sama saya, kasih semua buat mereka yang mau pergi ke NTB. Saya dalam hati, saya juga perlu ini Tuhan. Tuhan bilang, tidak, kamu tidak perlu, kasih itu buat mereka di depan. Tapi saya lihat dulu dong Tuhan, minimal kiriman dari Australia ini saya mau lihat dulu berapa jumlahnya. Dan saya hitung 1,5 juta. Sudah, saya buka sedikit, saya tutup lagi amplop itu, dan saya antar ke depan. Saya kasih saudara.
Saya tulis pendeta Riki. Dan mereka cari, mana itu pendeta Riki? Mana itu? Saya sembunyi di belakang. Haleluya. Saya tidak mau kelihatan, saudara. Dan saudara, dalam 1 minggu berjalan, ya, saya 1 minggu berjalan saja, saudara, saya diberkati Tuhan. Masuk berkat itu tidak stop. Dan saudara tahu, kurang lebih saya dapat dalam seminggu itu tuh hampir mau dekat 4,5 juta. 4,5 juta dari 1,5 juta yang saya persembahkan kepada hamba-hamba Tuhan yang mau pergi ke NTB. Saya mau sampaikan buat kita, waktu kita memuliakan sesuatu yang kita dapat untuk sesuatu pekerjaan Tuhan, kita nggak hitung-hitung, saudara. Alkitab bilang, Tuhan bilang, lumbungmu akan penuh. Lumbungmu akan penuh, melimpah-limpah, meluap-luap. Ya. Jadi waktu hasil pertama, misalnya di tahun ini kita punya babi, kita jual babi. 1 ekor utuh hasil penjualan kita persembahkan untuk Tuhan. Wow, diberkati, saudara. Nanti babi-babi yang lain itu akan beranak cucu banyak. Ya, betul, saudara. Orang bilang hulu hasil, ya, atau apa saja usaha. Pak Pendeta, bagaimana kalau misalnya saya jualan sayur panen pertama, tidak terlalu banyak, Pak Pendeta? Ya enggak apa-apa, memang begitulah hasil pertamamu. Ya hasil pertama itulah yang kita persembahkan. Jadi kalau Tuhan bilang jangan ambil, saya enggak ambil, saudara. 50 juta, lumayan, saudara. Amin. 50 juta. Tapi kalau Tuhan bilang jangan ambil sedikit pun, itu semua untuk alat yang diperlukan untuk gereja. Siap Tuhan. Padahal saya lagi butuh waktu itu, saudara. Tapi saya setia dan taat, Tuhan kirim 25 juta. Wow, cari di mana, saudara? Tuhan Yesus hebat, amin. Dia kadang-kadang uji saudara dan saya. Ini orang setiakah dia kepala batu ini? Amin. Kita harus belajar setia memuliakan Tuhan. Untuk apa? Untuk segala rencana dan kehendaknya, saudara. Dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan hasil pertama. Maka apa yang terjadi? Tuhan akan berkati dengan berlimpah-limpah. Muliakan Tuhan. Jangankan muliakan Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen, persepuluhan saja pelitnya minta ampun. Sorry saya bilang, saudara. Jangan heran kita nggak bisa diberkati. Diberkati, orang kalau pelit perpuluhan, itu uangnya cepat habis. Coba saudara, orang-orang yang pelit perpuluhan, itu uangnya cepat habis. Dia dapat 1 juta nih, dia tidak kembalikan milik Tuhan. Apa yang terjadi? 1 juta itu bisa habis hanya 2 hari. Tapi waktu engkau setia perpuluhan, 1 juta bisa 1 bulan. Nah habis-habis. Bahkan ada uang baru masuk lagi, tambah yang 1 juta itu. Saya bicara ini karena saya taat kepada Tuhan. Ya, saya masih ingat jejak kaki di Papua dan Tuhan bilang, ketika engkau ada di tanah ini, ingat baik-baik, agar aku memberkati engkau dan pelayananmu di tanah ini, setialah memberi persepuluhan. Saya waktu itu dikasih gereja cuma 300.000, saudara. Ya, 1.000 dari gereja, 300.000 uang kosnya, bagaimana bisa bayar? Haleluya. Kan kalau sudah kasih perpuluhan berarti tinggal 270. Nah bagaimana mau bayar itu rumah kos? Tapi waktu saya praktekkan itu, apa yang terjadi, saudara? Saya bisa menyelesaikan semuanya. Tapi yang paling utama, 300 yang pertama sekali waktu saya dapat dari gereja itu, saya tidak pakai perpuluhan juga, tidak pakai, tapi utuh saya kembalikan buat pekerjaan Tuhan dan saya persembahkan sebagai hasil hulu.
Maka yang terjadi, saya diberkati Tuhan. Sampai hari ini saudara, setia. Yang keduanya baru perpuluhan saudara. Dan itulah yang menyebabkan saudara hidup kekristenan saya sebagai hamba Tuhan, saya diberkati. Ya, tapi ini cuman pemberitaan. Jadi kalau saudara mau lakukan bagus, tidak juga tidak apa-apa. Karena ini saya mau membuka rahasia pribadi saya bagaimana saya diberkati. Ya, jadi sama sekali tidak ada intimidasi di sini, tidak ada paksaan di sini. Ini adalah langkah awal, inisial step di tahun 2024. Ya, jadi kalau kita mau sukses, lakukan ini saudara. Muliakan Tuhan dengan harta. Ya, mau muliakan Tuhan dengan apa lagi? Muliakan Tuhan dengan harta. Harta itulah yang kita muliakan. Kan kita dapatnya dari Tuhan. Ya kan? Kita dapat semua yang kita miliki ini kan semua dari Tuhan. Apalah artinya saudara? Ya. Karena kalau kita lakukan, dia lihat kesetiaan kita, dia berkati kita dengan luar biasa. Oke, next. Yang keempat, tiuplah sangkakala. Jadi ini penting saudara, di awal tahun itu yang penting yang kita harus lakukan adalah tiuplah sangkakala. Coba baca Mazmur 81 ayat 4 sampai 5. Tiuplah sangkakala pada bulan baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Sebab hal itu adalah suatu ketetapan bagi Israel, suatu hukum dari Allah Yakub. Next. Mengapa tiup sangkakala? Coba kita baca. Mazmur 81 ayat 6 sampai 8, ayat selanjutnya menjelaskan. Sebagai suatu peringatan bagi Yusuf ditetapkannya hal itu. Pada waktu ia maju melawan tanah Mesir, aku mendengar bahasa yang tidak kukenal. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dalam persembunyian guntur. Aku telah menguji engkau dekat air Meriba Sela. Ini lanjutan daripada ayat tadi. Tiuplah sangkakala pada bulan baru. Ayat selanjutnya, keranjang pikulan. Beban terlepas. Jadi saudara, Tuhan bilang tiup sangkakala pada bulan baru itu penting. Supaya beban-beban terlepas. Lanjut. Next, mengapa tiup sangkakala? Bilangan 10 ayat 9-10 berkata demikian. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu melawan musuh yang menyesakkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan nafiri. Nafiri sangkakala kurang lebih sama. Supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu haruslah kamu meniup nafiri itu. Pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu, maksudnya supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Jadi tiup sangkakala pada awal itu penting. Pada bulan baru, pada tahun baru, itu menjadi sebuah ketetapan kata Tuhan. Ya, trompet. Makanya jangan heran regenerasi daripada shofar, nafiri itu lahirnya trompet. Nah, makanya trompet itu tidak pernah ditiup di tengah tahun. Trompet selalu ditiup di akhir tahun. Coba lihat, banyak kan trompet-trompet dijual toh? Nah, itu sudah. Itu tanda supaya kamu diingat kata Tuhan dan diluputkan dari musuh-musuhmu. Bahkan juga saat perayaan-perayaanmu, bahkan saat mempersembahkan korban-korban bakaranmu, tiuplah sangkakala. Jadi saudara, tiup sangkakala itu penting. Ya, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, meniup sangkakala. Nanti sebentar kita tiup serentak sangkakala sebagai sebuah tanda. Kita minta Tuhan menolong kita di tahun ini.
Ya, saudaraku yang terkasih dalam Kristus, di Israel itu paling suka meniup sangkakala, saudara. Di sinagog-sinagog itu selalu ditiup sangkakala. Tiap hari. Jadi kalau pergi ke Yerusalem pasti dengar suara sangkakala. Dedet, gitu panjang. Pasti dengar, saudara. Masuk ke kota Yerusalem, di depan itu sudah ada peniup sangkakalanya. Wah, kalau dengar bunyi sangkakala tuh rasa bulu-bulu badan merinding, saudara. Ya kan? Wah, suaranya merdu, saudara. Dan itu adalah sebuah tanda bahwa kita membutuhkan Tuhan, begitu maksudnya ya. Sebuah tanda atau alarm kita memanggil supaya Tuhan menolong. Ya, banyak ayat-ayat dalam Alkitab, saudara, tentang sangkakala. Kalau saudara baca dalam kitab Yeriko, Yosua mengelilingi dengan imam-imam meniup 7 sangkakala. Tidak boleh ada satupun yang bersuara waktu mengelilingi tembok Yeriko. Tidak ada satupun yang boleh bersuara kecuali suara sangkakala. Saudara baca, ya. Jadi Yeriko runtuh, rubuh, itu karena peniupan sangkakala. Karena Tuhan bilang tidak boleh ada satupun suara dari orang Israel keluar, hanya suara sangkakala. Jadi suara sangkakala putar 1 hari 1 kali, 1 hari 1 kali. Hari ke-7 baru diputar terus menerus. Lalu semua berteriak, rubuh. Amin. Gideon berperang dengan orang Midian, kurang lebih 2 juta orang Midian di lembah. Gideon tidak boleh pakai apa-apa, tidak pakai apa-apa, hanya bikin 3 kelompok, 100 orang, 100 orang, 100 orang, bikin segitiga di antara gunung orang Midian di lembah. Tiup sangkakala serentak dan memecahkan buyung bersamaan. Orang Midian baku tikam. Israel cuma nonton dari atas gunung. Sangkakala ditiup, orang Midian baku bunuh. Setelah sudah mati habis, baru Israel turun jarah orang Midian. Sangkakala. Jadi kadang-kadang orang pikir, main-main saja kah? Ini bukan main-main, ini Alkitab bilang ini. Tiup sangkakala ini. Kuasa Tuhan bekerja. Ini kan firman. Dan firman ini belum dihapus, saudara. Ya, selama masih ada di Alkitab ini kan masih ada. Ya, masih ada ini, saudara. Coba tiup sangkakala, ada sesuatu terjadi. Tadi dikatakan kelanjang pikulan, beban berat terlepas. Ini masih firman, saudara. Ini bukan bicara yang lama. Ini sampai sekarang. Maka dari itu, saudara, tiup sangkakala pada bulan baru, pada awal tahun. Kita memuliakan Tuhan. Karena sangkakala juga kan salah satu alat musik, saudara. Dia bisa bernada, dia bisa mengikuti nada. Ya. Ketika pemain musik, misalnya main dari G, nanti nada yang ditiup juga dari shofar itu G juga. Nanti kalau dia main di F, ya F juga sangkakalanya. Makanya kan kadang-kadang tuh kita perlu ganti shofar yang lain karena harus mengikuti nada. Karena ada juga yang shofar dengan nada dari nada tinggi, dari menengah sampai tinggi. Ada juga yang middle, ya kan. Ada juga yang low gitu. Makin panjang dia low. Jadi gitu, saudara. Intinya shofar itu alat musik.